nonaktifkan mikrofonnya ya. Bisa. Nanti gantian kalau ada yang mau bertanya biar suaranya tidak bertabrakan. Sebentar, ini saya harus mengatur laptopnya biar kedengar semuanya. Baik, suara saya sudah terdengar? Sudah Bapak. Sudah Pak. Baik, di sini ada bapaknya atau semuanya ibu-ibu? Sementara ibu-ibu dulu ini Pak. Oke, sementara itu berarti nanti bapak mau gabung atau gimana Bu? Enggak ya? Baik, ibu, ini kelas 1D ya untuk pembelajaran musik dasar. Pertama kali kita kuliah. Sebelumnya sudah pernah kuliah dengan saya atau belum ya? Belum Pak. Belum. Baik ibu-ibu, kita akan mulai karena belum pernah, berarti kita akan membacakan kontrak kuliah yang nanti perlu kita sepakati bersama. Dan apabila nanti apa yang saya sampaikan kok ternyata dari ibu-ibu ada yang mau menambahkan ataupun mau keberatan atau mau mengusulkan hal lain, mohon disampaikan, karena setelah hari ini kita sepakati, berarti kesepakatan ini yang akan kita pakai selama 1 semester ke depan. Saya akan mulai. Yang pertama mata kuliahnya adalah pembelajaran musik dasar, bobotnya 3 SKS. Jadwalnya setiap hari Minggu jam 7.30. Sistem pembelajarannya lewat daring, lewat Sepada 3 ya. Nah, di sini ibu-ibu yang perlu kita sepakati yang pertama adalah karena lewat jaringan, berarti kita akan mengandalkan kekuatan goib ya. Jadi kadang sinyalnya lemah, kadang sinyalnya kuat, kadang masuknya terlambat, kadang malah justru listriknya mati atau tidak ada sinyal. Itu adalah sesuatu yang menjadi masalah umum dalam pembelajaran daring. Jadi nanti misalnya nih, ibu-ibu kok terpaksa tidak bisa ikut karena kendala tersebut, sampaikan saja di WA group nama dan NPM-nya ya. Terus berikutnya kita sudah membuat WA group. Di situ saya melarang ibu-ibu japri ke saya. Semua yang berkaitan dengan perkuliahan saya buka transparan dan tidak ada yang disembunyikan. Jadi semuanya dibahas di situ. Bukan untuk apa-apa, karena biar semuanya bisa nyimak nih. Jadi misalnya nih, mohon maaf barangkali ada komting atau PC yang mengingatkan, maaf Pak, besok ada perkuliahan, silakan saja disampaikan di WA group biar semuanya bisa nyimak, apakah ada Google Meet atau ada materi saja atau bagaimana. Jadi semuanya disampaikan di situ. Baik, nanti kalau misalnya ibu-ibu ada pertanyaan tentang perkuliahan ataupun terlambat ataupun izin tidak bisa masuk, semuanya yang terkait dengan perkuliahan disampaikan di WA group saja. Kecuali memang ada masalah di luar perkuliahan, silahkan bisa japri. Tapi saya mohon kalau misalnya harus japri, disampaikan dulu nama, kelas, dan keperluannya apa. Karena kalau kelas kita sekarang ini berjumlah sekitar 40-an mahasiswa, saya kebetulan semester ini mengampu 19 kelas. Kalau 19 kelas dikali 40 sudah kebayang ya Bu berapa mahasiswanya. Kalau japri saya satu persatu, takutnya ada yang tidak terbalas dan malah jadi salah tafsir ataupun suudzon. Terus ini Pak Pur kenapa tuh di WA nggak jawab dan sebagainya. Tapi kalau di grup berarti nanti semuanya bisa menyimak. Begitu nggih? Mohon dimaklumi kalaupun nanti dalam minggu-minggu ini kok masih ada 1-2 yang salah, biasanya yang japri langsung akan saya teruskan ke grup
apa yang menjadi pertanyaan jawabannya biar untuk mengingatkan. Dan itu juga berlaku pas nanti kita sudah penilaian. Kalau sudah ada nilai, saya juga akan pasti mengumumkan semua nilainya di grup. Biar apa? Biar yang masih kurang juga termotivasi dan yang sudah juga bisa saling membantu. Gitu ya. Baik, berikutnya ibu-ibu di WA Group dilarang menghapus chat. Kalau sudah terlanjur terkirim dan ternyata salah kirim, tidak boleh dihapus. Kalau dihapus nanti nilainya saya kurangi 5. Itu termasuk dalam perbuatan tidak menyenangkan gitu kan. Karena temannya belum baca, jenengan sudah ngapus. Kasihan Bu, yang penasaran jadi itu apa tuh kayak jadi. Jadi kalau salah kirim gimana Pak? Ya kasih aja keterangan, maaf salah kirim, selesai masalah. Tapi kalau ibu-ibu menghapus, tidak boleh. Terus berikutnya, ibu-ibu apabila di WA Group ada pengumuman, baik dari saya ataupun dari teman kita yang ngasih pengumuman di WA Group, yang apabila sudah ada satu yang menjawab, berarti yang lainnya tidak boleh menjawab lagi. Misalnya, ibu-ibu silahkan minggu depan masuk Google Meet gitu. Linknya ada di Sepada, berarti tidak perlu 40 orang menjawab baik gitu. Nanti khawatirnya kalau ada informasi yang penting ketumpuk Bu. Kalau sudah ketumpuk biasanya ibu akan tanya lagi, Pak, apa tugas yang ini bagaimana ya? Padahal itu sudah pernah kita bahas. Jadi untuk menghindari sesuatu yang penting itu tertumpuk-tumpuk, ya kalau ada satu orang yang sudah menjawab baik atau oke atau siap, berarti yang lain silahkan menjawab dalam hati saja. Mohon maaf ya. Terus kecuali apabila ibu-ibu ada yang beda pendapat. Misalnya nih, maaf Pak, saya tidak bisa karena apa? Boleh disampaikan. Tapi kalau jawabannya sama, cukup satu saja yang mewakili. Terus berikutnya, ibu-ibu boleh izin maksimal 4 kali. Kalau lebih dari 4 kali, berarti ibu-ibu akan mendapatkan tugas tambahan untuk mendapatkan nilai. Saat ini nilai ibu-ibu semuanya adalah A atau maksimal 99. Nilai itu akan berkurang apabila ibu-ibu tidak mengumpulkan tugas, presensinya kurang, ataupun mungkin ibu-ibu melanggar ketentuan, misalnya tadi menghapus WA chat dengan 10 kali, berarti kan 50 poin hilang tuh. Jadi nanti biasanya setelah ada yang menghapus sih saya pasti akan mengingatkan, mohon maaf Bu, siapa nih, Bu Vivi, nilainya saya kurangi 5. Harapannya setelah itu biar Bu Vivi tidak menjadi kebiasaan menghapus WA yang sudah terlanjur dikirimkan. Terus ibu berikutnya terkait dengan perkuliahan untuk musik dasar, kita akan mempelajari tentang dasar musik berupa musik ritmis. Alat yang perlu ibu-ibu siapkan hanya stick drum atau sejenisnya. Ya, stick drum itu berupa alat bantu pukul yang ada 2 pasang atau sejenisnya. Berarti kalau misalnya kok ibu-ibu tidak bisa mendapatkan stick drum, ya bisa membuat sendiri dari bambu ataupun dari kayu. Sama benda apa saja yang bisa dipukul dan bisa menghasilkan suara. Terus di sini ibu-ibu akan belajar bagaimana kita bermain perkusi untuk anak usia dini. Ya, jadi ibu-ibu untuk musik dasar saat ini jangan khawatir kalau ibu-ibu tidak punya alat musik ataupun belum ada gitu ya. Jadi sementara kita masih menggunakan alat musik sederhana. Karena memang mungkin di antara ibu-ibu ada yang alat musiknya lengkap, ada juga yang belum punya, atau mungkin malah justru bukan bagian dari agenda ibu-ibu untuk punya alat musik. Jadi jangan khawatir, kita masih bisa memanfaatkan barang-barang di sekitar kita untuk bisa membuat permainan musik. Nah, terus mungkin juga di antara ibu-ibu ada yang main musiknya lebih jago dari saya, ada yang biasa saja. Itu semuanya nanti harus mengkondisikan, karena mohon maaf kita di sini belajar satu kelas ya. Jadi bagi yang sudah bisa ya berarti mohon disesuaikan, atau mungkin materi ini akan sangat gampang sekali. Dan bagi yang belum bisa juga harapannya bisa menyesuaikan, karena ini adalah pembelajaran musik untuk PAUD, harusnya materi kita itu bisa diajarkan untuk anak usia dini.
Jadi selama ibu-ibu mengikutinya dengan niat atau ikuti saja dengan ikhlas, pasti semuanya akan baik-baik saja. Dan ibu-ibu jangan punya pikiran kalau wah ini susah nih, saya nggak suka musik nih. Atau mungkin kalau di antara ibu-ibu ada yang punya keyakinan musik itu haram dan tidak boleh bermain musik, silahkan jabri saya. Itu perlu saya sampaikan karena ada di antara kita yang dulu-dulu seperti itu. Jadi maaf Pak, saya berkeyakinan kalau musik itu tidak boleh dimainkan. Silakan jabri saya, nanti kita cari solusinya bareng-bareng seperti apa. Nah, begitu ya. Terus karena ini bukan sesuatu yang susah, yang pasti ikuti saja dengan ikhlas, dan pada waktu ibu-ibu melakukannya dengan senang, harapannya semuanya akan berjalan dengan lancar. Ada sesuatu yang mungkin perlu saya tegaskan di sini, waktu kita belajar hanya 1 jam selama 1 minggu 1 kali, dan di sini banyak materi prakteknya. Jadi nanti ibu-ibu pembelajarannya akan belajar lewat video tutorial yang sudah saya siapkan. Dari video itu nanti ibu-ibu akan mencoba melihat, memahami, setelah itu mengikuti sesuai dengan materi di videonya. Nah, setelah ibu-ibu paham, ibu-ibu diminta untuk melakukan latihan sendiri. Latihan tersebut silahkan ibu-ibu videokan. Setelah divideokan, boleh disimpan di YouTube-nya masing-masing, boleh disimpan di Google Drive-nya masing-masing. Nanti link video latihannya itu saya tagih dalam bentuk tugas. Sebentar. Kebetulan rumah saya dekat bandara, jadi kalau ada pesawat yang mau berangkat ataupun turun kelihatan berisik banget. Jadi begitu ya ibu-ibu, nanti ada video pembelajaran yang bakal ibu-ibu pelajari. Setelah ibu-ibu belajar dari video tersebut, nanti ibu-ibu diminta untuk latihan mandiri sendiri-sendiri. Setelah ibu-ibu merasa sudah bisa, dari latihannya itu diminta untuk membuat video latihannya masing-masing. Setelah itu videonya disimpan di YouTube-nya masing-masing atau mungkin di sosial medianya juga boleh. Kalau punya akun TikTok ataupun Instagram atau Facebook juga nggak apa-apa. Nanti yang dikirim ke Sepada adalah linknya. Jadi ibu-ibu tidak mengirim videonya ke Sepada karena Sepada tidak akan cukup kapasitasnya untuk menerima video. Nah, berikutnya ibu-ibu, kalau ternyata dari video tutorial yang saya berikan itu ternyata masih ada yang perlu kita bahas lagi, berarti nanti ibu-ibu bisa mengusulkan untuk diadakan Google Meet dan membahas materi. Begitu. Nah, dari sini berarti tidak mesti setiap minggu kita ada Google Meet. Google Meet hanya akan kita butuhkan pada waktu ada materi yang memang perlu kita bahas, atau mungkin salah satu dari ibu-ibu pengen mencoba langsung untuk prakteknya, jadi nanti kita tetap kasih kesempatan. Nah, hal seperti ini memang terpaksa kita ambil. Kenapa ya? Karena waktunya cuma 1 jam. 1 jam itu kalau misalnya saya mempersilahkan ibu-ibu untuk praktek langsung, mungkin baru 3 orang waktunya sudah habis, dan itu kita jadi tidak bisa mengevaluasi apakah materi tersebut bisa ditangkap ibu-ibu atau tidak. Nah, seperti itu. Terus walaupun di sini saya sudah mengirim link Google Meet melalui Sepada 3, sebenarnya ibu-ibu diminta untuk tidak menyebar linknya ke WA Group, karena memang semua perkuliahan kita itu terekam di Sepada 3. Jadi sistem sudah merekam pada waktu ibu-ibu membuka Sepada, berarti di situ ada aktivitas yang memang divalidasi sama sistem. Jadi kalau misalnya ibu-ibu tidak pernah membuka Sepada 3, khawatirnya nanti rekornya jadi kosong. Jadi harapannya walaupun kita masuk Google Meet seperti ini, silakan ibu-ibu masuk Sepada dulu. Setelah itu bisa diklik linknya yang ada di Sepada. Dan untuk Google Meet selama 1 semester saya hanya menggunakan 1 link saja, yang saya tempel di paling atas di Sepada 3. Terus ibu-ibu setiap minggu jam 7.30 sampai dengan jam 8.30 wajib untuk presensi
apapun kondisinya ya, selama ada sinyal. Jadi kalau misalnya kuliah daring seperti ini kan ibu-ibu bisa menyimak dari rumah, ataupun mungkin kebetulan ibu-ibu yang ada di jalan juga bisa menyimak dari jalan, ataupun yang sedang beraktivitas selama masih punya kesempatan untuk mengikuti, silakan ikuti saja. Walaupun mungkin mohon maaf nih, ada yang Pak saya habis operasi sesar dan di rumah sakit. Kalau memang bisa mengakses silakan ikuti saja. Jadi jangan sampai ibu-ibu ataupun sebenarnya di rumah sakit juga nggak ngapa-ngapain, malah kuliahnya juga izin ataupun apa, kan jadi sayang. Pokoknya selama ibu-ibu bisa akses, ikuti saja. Terus berikutnya, untuk Google Meet dengan saya tidak harus on cam, boleh kameranya dimatikan. Bahkan kalau ibu-ibu mau buka kamera, ibu-ibu harus siap senyum ya, karena kalau saya ketahuan dengan saya ibu-ibu buka kamera dan mukanya bahasa Inggrisnya itu takut ya, mukanya Bu, kadang kan kita nggak nyadar gitu ya, mukanya biasa aja Pak, tapi memang dari sananya seperti ini. Nah ya, kalau ibu-ibu sudah siap buka kamera berarti ibu-ibu juga harus siap istiqomah gitu ya, artinya ya harus siap senyum dengan yang kita ajak untuk video pembelajaran. Tapi saya pasti tidak akan membuka kamera karena kamera saya rusak. Jadi mohon maaf, ibu-ibu boleh tutup kamera ataupun buka kamera sesuai dengan kenyamanan ibu-ibu sendiri. Begitu. Terus berikutnya lagi masalah nilai. Saya selama ini tidak pernah memberikan nilai jelek ke mahasiswa selama mahasiswa tersebut memang tidak bermasalah. Biasanya akan keluar nilai yang jelek itu apabila ibu-ibu memang tidak pernah mengikuti, tugasnya tidak dikirim, ataupun mungkin dari awal sudah tidak mengikuti perkuliahan, ya mau tidak mau harus saya sesuaikan dengan yang lain, karena memang biasanya ibu-ibu yang aktif itu juga pasti minta keadilan gitu ya. Loh Pak, kan saya lebih aktif daripada Bu ini, kenapa nilainya sama? Nah, dari situ berarti nanti akan kita sesuaikan. Kalau ibu-ibu kok tidak mengirim tugas, biasanya di akhir semester saya akan mengingatkan, karena untuk tugas itu bisa dikirim selama 1 semester Bu. Jadi misalnya nih minggu depan ada tugas yang harus ibu-ibu kirimkan gitu ya, kok ternyata ibu-ibu masih sibuk nih, dikirim minggu depannya lagi nggak apa-apa, dikirim minggu depannya lagi juga nggak apa-apa, dikirim sampai akhir semester juga nggak apa-apa, asal jangan sampai setelah akhir semester selesai baru dikirim, itu baru jadi masalah karena nilainya akan disesuaikan. Dan biasanya setiap yang belum mengirimkan tugas, saya selalu akan mengingatkan biar ibu-ibu juga bisa langsung menyesuaikan. Nah, terus semua yang tadi sudah kita bahas, mohon maaf sekali, itu adalah kesepakatan antara saya selaku dosen pengampu dengan ibu-ibu. Nanti kalau ada dosen lain yang menggunakan kesepakatan lain ataupun metode lain dan cara lain, berarti ibu-ibu juga harus menyesuaikan. Jadi jangan sampai ibu-ibu kuliah dengan saya terus membandingkan dengan dosen sebelah. Pak, kalau Bu ini kok seperti ini ya? Ya karena memang cara dosen untuk memberikan pembelajarannya memang masing-masing dan sesuai dengan gayanya masing-masing. Jadi mohon ibu-ibu bisa memahami, dan saya berharap semua masalah terkait dengan perkuliahan dengan saya selesaikan dengan saya. Jangan sampai ibu-ibu mengadu kepada dosen lain terkait dengan masalah yang seharusnya diselesaikan dengan saya. Begitu nggih? Nah, sementara itu yang dapat saya sampaikan untuk kontrak kuliah kita. Apakah ibu-ibu ada yang mau bertanya? Belum ada? Kalau boleh tahu, kelas 1D ini ada yang ditunjuk jadi komting atau PC apa enggak ya? Ada Pak. Bu Hilmi. PC Ya, siapa? saya. Oke. Saya Pak. Baik Bu, nggih. Nanti berarti kalau teman-teman
malu ataupun mungkin sungkan untuk menyampaikan pendapatnya, bisa disampaikan sama Bu Hilmi ya. Terus nanti Bu Hilmi bisa langsung menyampaikannya di saja ya Bu ya. Kalau barangkali di Google Meet ini ibu-ibu masih ada yang belum ada pertanyaan, bisa nanti ditanyakan nyusul di grup, dan karena di grup berarti 24 jam kapan saja ibu ingat ada masalah bisa langsung disampaikan. Terus berikutnya lagi terkait dengan materi, barangkali nanti di antara ibu-ibu ada yang materinya terlalu gampang ataupun mungkin pengen materi yang lebih, bisa juga nanti disampaikan. Karena memang ini klasikal kan, bisa jadi ada yang suka musik, ada yang enggak, ada yang sudah bisa, ada yang belum gitu. Jadi kita menyesuaikan materi bersama. Tapi kalau misalnya ibu pengen materi yang lebih, Pak, saya di sekolah tuh ada angklung, tapi misalnya kok belum bisa memaksimalkan atau belum bisa menggunakan bagaimana cara penggunaannya, nah nanti bisa langsung disampaikan saja, biar nanti kita bantu sendiri. Jadi kadang memang ada teman-teman mahasiswa yang diskusi sendiri dengan saya terkait materi yang karena kebetulan di sekolahnya ada, dan memang situasinya kan memang berbeda-beda gitu ya. Ada yang punya alat lengkap, ada yang tidak, ada yang istilahnya yayasannya support, ada yang tidak, dan itu kan memang masing-masing. Nanti kalau misalnya ibu-ibu pengen mendapatkan materi di luar materi perkuliahan juga bisa. Begitu Ibu, monggo. Apakah kesepakatannya ini ada yang perlu ditambahkan, atau mungkin ada yang perlu direvisi, atau mungkin ada usulan baru, atau mungkin ada yang mau disampaikan, disampaikan saja. Silakan Bu. Pak, mau tanya, apakah link video latihan itu bisa dikirim lewat Google Drive aja, Pak? Semua materi kita hanya diizinkan akses lewat Sepada 3, Bu. Jadi bukan itu, Pak. Maksud saya, kan nanti ada pengiriman tugas video latihan. Misalnya saya upload di Google Drive, terus kirim ke linknya ke Sepada 3 gitu, bolehkah? Ya, kalau tadi Ibu mendengarkan, berarti saya sudah menyampaikan itu, Bu. Boleh. Kemarin itu YouTube Pak, YouTube atau media sosial kan tadi? Ya, oke, baik. Mungkin saya yang tadi salah nyebut, ataupun Bu Anin yang tadi kebetulan kurang fokus ya. Jadi intinya yang nanti barangkali nanti ada tugas yang saya minta dalam bentuk video, semuanya dalam bentuk link. Mau Google Drive boleh, mau YouTube boleh, mau Instagram boleh, mau TikTok boleh, mau pokoknya semuanya dalam bentuk link. Jadi ibu-ibu tidak bisa mengirim dalam bentuk videonya langsung ke Sepada, karena Sepadanya tidak punya kapasitas untuk itu. Gitu nggih? Oke Pak, baik, makasih. Baik, ya. Monggo Bu Selvi. Masalah drumstick Pak, itu kita ada ketentuannya nggak, harus seperti apa gitu, atau bisa buat sendiri atau bagaimana? Baik, bebas Bu, yang penting alat bantu pukul. Kalau ibu-ibu kok kebetulan punya akses di daerahnya ada toko alat musik, boleh beli. Kalau tidak, boleh buat sendiri ya. Bambu boleh dari ranting kayu. Kalau misalnya kok ibu-ibu termasuk ibu-ibu yang suka check out, cari di toko oren banyak Bu. Toko oren tahu ya? Tahu Pak. Ya, itu banyak Bu, 10.000-an juga ada. Nah, silahkan. Yang penting ibu-ibu, karena memang di sini stimulasinya untuk membantu kemampuan tangan kanan sama tangan kiri. Nanti ibu-ibu akan belajar bagaimana motor kita menggunakan stick gitu ya. Iya. Monggo Bu Rianti. Makasih. Itu Pak mau tanya, untuk apabila jadwal tidak ada Google Meet itu pemberitahuannya H-min berapa nih Pak? Jadi sebenarnya kalau tidak ada itu berarti akan saya informasikan di grup ya.
dan karena memang waktunya kan untuk perkuliahan kita kan mepet-mepet ya Bu, 1 jam untuk mata kuliah saya, 1 jam untuk mata kuliah berikutnya lagi gitu. Jadi ya kalau misalnya saya umumkan ya paling 1 hari sebelumnya sih Bu, karena mohon maaf nih, kebetulan kan materinya itu sebenarnya semuanya sudah ada di video pembelajaran, tapi kan kadang Ibu mungkin ada yang perlu, Pak saya belum paham, perlu dibahas ya, berarti kan biasanya tuh yang sering minta malah dari mahasiswa, tapi kadangkala ibu-ibu minta tuh kadang saya juga kalau minggu kebetulan kok sudah misalnya kok ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggal, otomatis kan biasanya saya janjikan untuk minggu depannya lagi ya Bu, atau bagaimana, atau mungkin kalau misalnya ibu-ibu sepakat kalau tidak bisa Google Meet setiap minggu jam 7.30 mau diganti jam malam atau bagaimana, selama semuanya sepakat dan semuanya tidak ada yang keberatan, saya juga pasti akan kasih. Oke Pak, terima kasih. Monggo berikutnya lagi. Pak Purwadi mau konfirmasi bisa? Monggo Bu. Masalah presensi, berarti kita wajib untuk presensi setiap minggu gitu meskipun tidak ada pertemuan Jimit? Iya Bu. Oke. Presensinya setiap minggu dari jam 7.30 sampai 8.30. Sebelum itu ibu-ibu tidak bisa dan setelah itu juga tidak bisa. Iya, baik Pak, makasih. Berikutnya ada lagi? Bu Vivi mungkin? Boten Pak. Boten. Bu siapa lagi? Bu Kamelia? Ya Pak, untuk presensi yang hari ini berarti belum bisa diakses ya Pak? Masa? Coba dicek lagi. Sudah Bu, bisa Bu, sudah bisa Bu. Sudah bisa Bu. Bu Sisilia dicek lagi ya, karena teman-teman sudah bisa. Coba diulang lagi, barangkali ada kendala sinyal. Monggo yang lain, kalau ada yang mau disampaikan. Bu Khail, siapa nih namanya? Monggo. Maaf Pak, itu ada yang tanya di chat room. Bu Anissa atau Bu Diana atau Bu Lisa atau Bu Risa Soleha atau Bu Tatimus? Boten Pak, sampun. Baik. Boten sampun paham Pak, alhamdulillah. Insya Allah sampun paham Mbak. Baik, saya suka ngajari ibu tuh karena mesti menggunakan nama Gusti Allah ya. Allahu Akbar Bu, pasti bisa Bu. Baik, ibu-ibu kalau belum ada, berarti untuk Google Meet kali ini saya cukupkan. Ibu-ibu akan mendapatkan materi video pembelajarannya mulai minggu depan ya. Jadi hari ini hanya kesepakatan saja. Nanti barangkali kok, monggo Bu Kasturah 99. Oh, lagi dangdutan. Baik, silakan Bu dinikmati. Jangan lupa nyawer ya Bu ya. Kasihan tuh Bu yang gue. Lagi di perjalanan Pak. Ya, baik ya. Ibu bawa mobil atau bapaknya yang bawa? Kebetulan sedang ziarah Pak, ini rombongan. Ya, Ibu-ibu tuh banyak alasan memang. Alasannya ziarah padahal piknik ya. Baik, selamat piknik Bu. Gak apa-apa, saya percaya aja ya. Iya, beneran ini Pak. Ya. Apa? G. Hati-hati di jalan G. Ya, terima kasih Bapak. Baik, kalau belum ada, saya akhiri untuk perkuliahannya. Ibu-ibu akan mendapatkan materi videonya mulai minggu depan, jadi bersabar dulu sambil disiapkan Instagramnya, barangkali mau scroll
di toko oren ataupun mungkin minta bapaknya untuk membuatkan. Nanti barangkali ada yang mau disampaikan, bisa langsung disampaikan di grup, tidak harus lewat PJ atau Komting, langsung aja disampaikan di grup apa yang menjadi usulannya atau pertanyaannya. Terus selamat mengikuti perkuliahan setelah saya. Terima kasih Bu, saya akhiri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.